itel nih ya, lagi-lagi bikin kejutan yang luar biasa ya. Yang satu ini adalah itel RS4 atau RS4 ya. Harganya masih di kepala 1 jutaan. Dan kita udah dapat Helio G99 Ultimate ya. Akhirnya G99 bisa dibawa ke 1 jutaan sama itel. Opsi RAM-nya itu sampai 12 GB, storage sampai 256 GB, charger 45 watt, punya fitur bypass charging ya, layar 120 Hz dengan desain punch hole, stereo speaker, gyroscope hardware, perekaman videonya bisa stabil, dan masih banyak lagi. Sampai saat ini kami masih merasa bahwa itel ini masih belum mau nyari untung kayaknya jualannya ya. Jangan-jangan nih itel benar-benar lembaga amal ini. Ya, beberapa bulan terakhir kita sudah sering ya bahas smartphone-nya itel dari seri S, seri P, seri A, hampir semua kita punya videonya ya. Jadi harusnya kalian udah kenal lah sama brand satu ini. Atau jangan-jangan kalian kelewat belum nonton? Kalau belum sih berarti kalian ketinggalan. Mungkin karena belum subscribe. Jadi supaya nggak kelewatan, makanya di subscribe dong channel ini, oke? Nah, kita lanjut lagi ke produknya. Yang satu ini namanya adalah itel RS4. RS ini dikatakan itel sebagai singkatan dari Racing Sport, yang berarti dia fokus pada kecepatan atau performa. Angka 4 itu mengindikasikan bahwa RS yang satu ini dibuat di tahun 2024 ya. Nah, kalau 2030 itu namanya apa? RS10. Ya udahlah, apalah itu ya. Nah, di atas kertas, spesifikasi yang ditawarkan smartphone ini begitu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah hasil pengujiannya juga seperti itu? Tapi sebelum masuk pengujian, kita lihat dulu paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit smartphone-nya, lalu ada adapter charger 45 watt. Jadi ya, ada chargernya, ada 45 watt ini chargernya ya. Lalu ada kabel Type-C, ada soft case, ada screen protector, SIM tray ejector, dan paket dokumen. Jadi cukup lengkap paket penjualannya di sini. Nah, dari segi desain, itel RS4 ini menggunakan bahasa desain yang serba flat. Dari sisi layar, frame, back cover, semuanya flat. Tapi overall, ini saat digenggam masih terbilang nyaman di sini ya. Modul kameranya terlihat sangat besar dengan tulisan RS di tengahnya ya. Desain modul kameranya yang dikatakan itel menggambarkan sebuah pelek racing gitu. Makanya kan RS gitu ya. Jadi smartphone ini memang mengedepankan performa, tapi mau tetap terlihat elegan. Dari segi fungsi, modul kameranya ini secara natural jadi tempat bersandar dari jari telunjuk kita memang. Dan saat ditaruh di meja dan kita gunakan, bodinya itu jadi nggak mudah goyang-goyang ya. Nah, frame smartphone ini bahannya adalah polikarbonat. Sisi back cover juga polikarbonat dengan mayoritas finishing di back cover yang terbilang matte. Jadi asik nih back covernya, nggak mudah meninggalkan sidik jari di sini. Nah, untuk warna meskipun agak kebiru-biruan, namanya adalah black. Lalu ada warna lain yaitu elegant beige dan silvery white. Nah, untuk dimensi tingginya 163,69 mm, lebar 75,69 mm, ketebalannya 8,15 mm, dan bobotnya adalah di 195 gram. Jadi masih lumayan ya, nggak terlalu berat-berat amat. Sekarang kita lihat sisi kanannya. Ini adalah tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini ada grill speaker bagian atas. Di kiri ada SIM tray triple slot. Jadi bisa dual SIM plus 1 micro SD. Di sisi bawah ada headphone jack, mikrofon, port USB-C, dan grill speaker stereo bagian bawah. Ya, menarik ya. 1 jutaan ini pakai speaker stereo. Suaranya juga cukup lantang dan speaker bagian atas ini bukan cuma sekedar ada doang di sini. Kualitas audionya terbilang jernih untuk sisi vokal, tapi bassnya ya tipis lah. Dan jika ada instrumen yang terlalu rame, separasinya jelas agak kurang. Tapi ingat ini smartphone 1 jutaan ya, speakernya masih terhitung oke lah. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,6 inci dengan desain punch hole. Resolusinya HD+, ya, 720x1612 pixel. Walaupun ini HD+, tapi nggak ada burik-buriknya sama sekali. Jangan dengerin teman kalian yang ngiri sama handphone ini dan nulis bahwa, "Hei, burik layarnya cuma 720p." Nggak ada burik-buriknya. Kami yang tiap hari pakai layar QHD aja nggak protes kok sama layar yang satu ini. Udah oke. Kualitas panelnya jauh dari kata burik ya. Warna juga masih tetap lumayan oke dan teks tetap terlihat dengan jelas di sini. Refresh rate-nya up to 120 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120. Ya, sejauh pengujian kami ya, kita belum nemu ada masalah tentang responsivitas layarnya. Mau dipakai ngetik, main game, navigasi, layarnya cukup responsif. Nggak berasa ada delay yang mengganggu lah. Nah, buat yang penasaran, layarnya sempat berapa jari? Kalau di sini maksimum 5 jari. Memang dari smartphone lain bisa 10 jari, tapi ya sebetulnya sih nggak banyak yang pakai juga. Iya, saya tahu kalian ada yang pakai, saya tahu.
saya tahu, entah kenapa ya. Tapi kalian bukan mayoritas pengguna ini sih biasanya. Oke, untuk brightness di indoor itu di kisaran 423 nits, sedangkan untuk pengujian simulasi outdoor itu cuma bisa naik dikit di kisaran 432 nits. Brightness segini sih terbilang ngepas untuk outdoor ya. Untuk ojol sih masih bisa kelihatan lah layarnya, masih lumayan, tapi belum yang hebat-hebat banget ya. Dan juga kali ini ada fitur auto brightness di sini ya, nggak dipangkas seperti smartphone 1 jutaan dari itel lainnya, tetap ada auto brightness. Nah, untuk color gamut di sini nggak ada pengaturan khusus, jadi kita tes apa adanya aja. Di sini kelihatan kalau setelan layarnya ini secara default itu sudah mendekati 100% sRGB. Jadi untuk edit konten masih lumayan oke. Nah, untuk bezel layar belum bisa dibilang yang tipis, terutama di area dagunya. Tapi ini bukan hal yang perlu diprotes karena desain layar Pansol aja udah bagus kok di 1 jutaan. Lanjut di bagian bezel atas ini ada earpiece untuk nelpon. Lalu ada kamera selfie. Ini kamera selfie-nya 8 megapiksel fixed focus. Perekaman video up to 2K 30 fps. Sayangnya di sini belum ada 1080p 60 fps. Dan di sini ada LED flash untuk kamera selfie untuk bantu foto atau video dalam kondisi yang gelap-gelap banget. Ini khas keluarga ini banget lah ya, transient banget. Beralih ke belakang, ada 2 buah kamera di sini. Kamera utamanya adalah kamera 50 megapiksel, tentunya PDAF ya, ada autofokusnya. Perekaman video itu sampai dengan 2K 30 fps dan di kamera utamanya ini ada pilihan untuk 1080 60 fps. Dan kamera keduanya adalah kamera bonus aja lah ya di sini ya. Lanjut, di sini yang satu lagi ini adalah LED flash dan yang satunya lagi itu cuma hiasan ya, biar kelihatan kameranya ada banyak atau kelihatan rata aja gitu ya. Peleknya rata, kan pelek ya. Untuk fitur-fitur lumayan lengkap, ada Pro Mode, Sky Shop, ada slow motion, dual video dan masih banyak lagi, bisa lihat aja di menunya nih ya. Nah, untuk spesifikasi SoC-nya adalah MediaTek Helio G99 Ultimate ya. Kalau yang barang Transsion itu ada Ultimate-nya ya. Untuk RAM itu 12 GB LPDDR4X dan bisa ditambah lagi dengan MEMS Fusion Extra 12 GB. Untuk storage yang kami uji adalah yang 256 GB UFS 2.2. Ini adalah varian tertinggi ya. Ada juga yang lebih terjangkau dengan RAM 8 GB dan storage 128 GB. Untuk baterai 5000 mAh dengan charger support 45 power charge. Salah satu fitur unik yang ada di sini tuh, yang unik banget adalah bypass charging. 1 jutaan kita dapat fitur yang biasanya baru ditemukan di smartphone gaming kelas atas. Ini luar biasa sih. Dengan fitur ini kita nggak perlu lagi pusing mikirin baterai akan cepat rusak atau cepat panas gitu kalau dipakai gaming sambil ngecharge. Karena dayanya akan langsung dialihkan ke motherboardnya. Buat kalian gamer hardcore yang tiap hari kerjaannya nge-push rank, itu bakal cocok. Nah, ada 2 cara untuk nyalain fitur ini. Yang pertama adalah lewat setting baterai seperti ini ya, atau bisa juga lewat menu Game Assistant yang bisa kita akses dengan swipe dari pinggir layar seperti ini. Lalu aktifkan mode bypass charging dari sini. Nah, untuk sensor-sensor, di sini ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer dan gyroscope hardware. Iya, hardware ada di sini. Untuk konektivitas tentunya karena G99 dia 4G ya, Ultimate yang nggak ngaruh, tetap aja kalau G99 tuh 4G maksimumnya. 2G, 3G, 4G bisa semua. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, support Wi-Fi sharing, Bluetooth-nya versi 5 dan ada NFC di sini. Ada loh NFC-nya di sini. FM radio juga ada di sini, tapi kita harus nyambungin earphone dulu untuk bisa mengaktifkannya. Lalu untuk USB tentunya sudah support OTG. Untuk sisi keamanan dia pakai side fingerprint scanner dan ada face unlock juga. Untuk OS, itel OS ini adalah itel OS versi 13.5.0. Basisnya adalah Android 13. Sayang nih, mulai dari Android 13 ya. Dan kalau bicara OS update, kita juga belum dapat kejelasan dari itel akan seperti apa, jumlah update seperti apa belum tahu ya. Tapi OS-nya ini selama pengujian sih minim bloatware dan kami belum nemu adanya iklan yang mengganggu. Kalau ada juga paling notifikasi dari Palm Store dan itu bisa dimatiin dengan mudah sih, namanya juga notifikasi ya. Selain itu smartphone ini juga punya fitur Dynamic Bar yang mirip dengan fitur Dynamic Island yang ada di smartphone buah-buahan ya. Kalau dinyalakan akan ada animasi yang muncul di area sekitar Pansol. Misalnya kalau lagi buka kunci layar dengan face unlock, atau saat charging, saat baterainya sisa sedikit dan lain sebagainya. Ada juga di sini fitur Smart Panel yang bisa menampilkan shortcut aplikasi di bagian tepi layar. Ya, lebih cepat aja manggilnya jadinya ya. Lanjut ke pengujian performa, kita lihat hasil benchmarknya. Dengan Antutu 10 kita dapat skornya ada di 410 ribuan. Lalu Geekbench 6 single core 748, multicore di 2070, GFX Bench 1080p, T-Rex off screen kita dapat 64 fps. 3D Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics score di 2532, 3D Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score di 1274 dengan lowest score di 1269, jadi stability-nya ada di 99,6%, mantap. Kemudian CPU throttling test selama setengah jam kita dapat 84% dan ini masih bisa diperbaiki lagi kalau kita pakai kipas.
dia akan naik ke 91%. Skor-skor benchmark ini mengindikasikan bahwa skornya tuh normal untuk standar sebuah G99. Nah, mengingat ini smartphone 1 jutaan emang belum banyak yang bisa ngasih performa sekencang ini. Ingat, belum banyak, bukan tidak ada ya. Jangan cepat banget itu komplain yang terbilang, ada bang, ini ada. Belum banyak ya. Dan kalau mau dicari mana yang lebih kencang, itu datangnya dari itel sendiri. Ingat yang P55 5G? Oke, kita lanjut. Untuk gaming, kita pakai PUBG Mobile dulu ya. Kita coba mainkan dengan setting Smooth Ultra dan gamenya bisa jalan di 40 FPS lancar. Sayangnya belum bisa lebih dari 40 FPS. Jadi kalau mau kompetitif ya ini belum pas. Tapi untuk casual playing sih lancar-lancar banget. Nah, karena gyroscope-nya hardware, jadi saat pakai mode gyro rasanya sangat responsif dan akurat. Biasanya di kelas harga sini gyroscope-nya virtual ya. Kalau ini udah hardware, nggak pakai delay. Lanjut, Free Fire. Kalau mau cobain game shooter yang support 60 FPS bisa pakai Free Fire nih. Kebetulan di itel terlihat ada kerjasama dengan Free Fire ya. Dari boxnya aja udah kelihatan nih. Dengan setting grafis rata kanan seperti ini, gamenya bisa jalan 60 FPS lancar. Ya, namanya ada kerjasamanya, jadi pasti bisa ya terbuka semua settingnya. Lanjut, Subway Surfer. Sayangnya di sini refresh-nya terkunci di 60 Hz. Jadi ya terkunci juga di 60 FPS otomatis. Apapun setting yang kita lakukan tetap akan terkunci di situ. Tapi ya nggak masalah sih sebetulnya, lancar-lancar aja. Cuman nggak ekstra asik aja. Lanjut, Real Racing 3. Nah, kalau mau ngerasain game yang bisa jalan 120 FPS, Real Racing 3 ini contoh bagusnya nih. Di game ini nggak ada setting frame rate ya. Jadi frame rate itu akan ngikut refresh rate layar. Ya, saat kami ukur frame rate ternyata saat di kondisi rame bisa dapat 80-an FPS dan kita bisa nemuin di atas 100 FPS saat kondisinya lagi sepi. Ya, misalnya udah ranking 1 di depan gitu ya. Bisa tuh nyampe 100 FPS. Ya, paling nggak kita masih nemu lah ada game yang bisa jalan lancar di atas 60 FPS. Masih ingat harganya kan? Lanjut, Mobile Legends, setting grafis kita bisa setel sampai ultra dan frame rate maksimum sampai high, artinya mentok di 60 FPS. Kita udah pakai trik appeal dan tidak berefek ya, sama aja. Dengan setting seperti ini, gameplaynya sangat lancar di 60 FPS. Mau dimainin 3 game berturut-turut juga nggak ada masalah, nggak ada frame drop yang ganggu. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Kita mainin pakai setting lowest 60 FPS tanpa kipas dulu ya. Frame rate-nya rata-rata ada di 36 FPS dengan kestabilan yang belum begitu oke sih sebetulnya. 5 menit awal sih masih mantap di 40-50 FPS, tapi setelah 5 menit frame rate-nya bisa turun dan mengalami fluktuasi di kisaran 25-35 FPS. Dan frame rate-nya segitu-gitu aja terus sampai pengujiannya selesai. Masih terhitung playable tapi belum standar yang nyaman banget yang kita harapkan ya dari sebuah smartphone yang pakai G99. Waktu dicek suhu permukaannya, sisi layar terpanas ada di kisaran 40 derajat Celcius dan sisi belakang itu di kisaran 43 derajat Celcius. Ini sih cuma hangat-hangat tipis-tipis aja sih sebenarnya ya. Tapi kelihatan ini penyebaran suhunya tidak merata di sini. Kita bisa lihat kalau panasnya masih dominan di sisi atas smartphone dekat modul kamera. Sedangkan yang lain tuh adem-adem aja. Mengingat harganya sangat terjangkau, wajar sih kalau itel belum menggunakan cooling system yang luar biasa hebat di sini. Nah, sekarang mari kita tes pakai kipas. Dan di sini kita lihat kalau frame rate-nya membaik dari rata-rata 36 FPS jadi 47 FPS. Sangat signifikan. Dan kestabilannya jelas jadi bagus banget. Di mana setengah jam tidak ada penurunan performa sama sekali. Frame rate-nya bisa dipertahankan di atas 40 frame per second terus-menerus. Ini baru standar performa G99 yang kita harapkan sih sebenarnya. Jadi emang butuh dibantu pendingin aja sedikit biar lebih mantap. Nah, untuk ranking Genshin kalau tanpa kipas dia C-, kalau pakai kipas rankingnya adalah C. Lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada itel RS4 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, yang lagi teman-teman lihat ini adalah kamera selfie-nya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan menariknya dia bisa lebih dari itu sih, ntar kita bahas. Yang pertama saya mau cari tahu itu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya itel RS4. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sayangnya dia masih single mikrofon ya teman-teman. Jadi cuma satu sisi aja. Kalau misalnya nggak sengaja ketutup sama tangan, suaranya tuh bisa hilang. Kayak begitu. Jadi hati-hati aja ketika lagi pakai tangan kayak begini. Kalau dari segi kualitas suaranya sendiri, kalau menurut saya sih ini termasuk yang lumayan oke loh. Dari beberapa smartphone itel yang udah saya coba, ini termasuk yang lumayan. Biasanya saya bilang tuh smartphone itel yang lain suaranya cempreng, suara mikrofonnya. Jadi kurang enak didengarnya kalau untuk kebutuhan video vlogging kayak begini, itu masih butuh mikrofon ekstra. Kalau ini bawaannya aja udah lumayan oke menurut saya. Nah, lanjut untuk video dari kamera selfie-nya sendiri, ini sudah terbilang bagus ya. Warnanya termasuk yang cukup mendekati aslinya, dari segi detail juga udah cukup tinggi. Kalau dari ketajaman, menurut saya sih agak berlebihan sedikit aja. Dari segi dynamic range by default tuh standar aja,
Exposure di wajah masih oke dengan background yang terbilang overexpose. Di sini, tersedia fitur Ultimate Video Enhancement, tapi sayangnya saat saya coba, fitur ini nggak gitu ngefek ke dynamic range-nya. Biasanya di smartphone transient yang lain tuh ada efeknya, tapi entah kenapa di sini nggak. Kalau urusan stabilisasi video, by default udah aktif, nice. Jadi videonya stabil dan ini langka loh di 1 jutaan. Kita masih sering nemu smartphone 1 jutaan lain yang nggak ada IIS-nya. Ini Itel harga 1 jutaan masih bisa ngasih stabilizer sih luar biasa loh. Tapi tetap ada tapinya ya. Menurut saya, sudut pandang kamera selfie-nya ini terbilang sempit. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, wajah saya seperti dominan banget kan ya. Padahal, ini tangan saya sudah sangat lurus. Solusinya kalau mau sudut pandang lebih lebar bisa bantu pakai tripod kecil atau toksi saja. Untuk yang butuh detail ekstra, kita juga bisa pakai mode 2K 30 fps-nya. Tapi catatannya, ketika pakai resolusi ini, stabilizer jadi nggak berfungsi ya. Terlihat juga dari sudut pandangnya yang jadi lebih lebar sedikit, karena nggak ada cropping dari IIS-nya. Nah, lanjut ke kamera utamanya. Kamera utamanya ini menghasilkan detail yang cukup, dengan ketajaman yang agak berlebihan sih menurut saya. Istilahnya tuh oversharpen lah. Tekstur terlihat agak kasar, dan dari segi warna cenderung oversaturated. Warna hijau terlihat di boost, dan warna kulit saya cenderung agak kemerahan. Urusan dynamic range standar, bagian highlight masih terlihat overexpose, tapi bagian objek utamanya masih dapat diekspos dengan cukup baik. Dan entah kenapa kalau kondisinya backlight, warna kulit saya jadi seperti kepiting ya, lebih merah lagi ketimbang di kondisi normal tadi. Di kamera utamanya juga ada fitur Ultimate Video Enhancement, tapi nggak ada efeknya ke dynamic range. Ini malah membuat warnanya lebih di-boost lagi dan makin oversaturated. Semoga soal warna ini bisa ditingkatkan lagi oleh Itel lewat software update ya. Urusan stabilisasi video di kamera utamanya ini bisa jalan juga di 1080p 30fps. Dan videonya terbilang sudah cukup stabil. Lagi-lagi, ini hal yang langka kita temukan di smartphone 1 jutaan. Tapi saat kita naikkan ke 1080p 60fps atau 2K 30fps, fitur IIS atau Ultra Steady-nya ini nggak bisa aktif ya. Dan ini terhitung masih wajar banget kalau stabilizernya efektif di 1080p 30 aja. Punya fitur 1080p 60fps aja tuh udah mesti bersyukur sebetulnya ya. Fitur langka juga nih di 1 jutaan. Dan saat saya coba, 60fps-nya berjalan dengan baik, frame rate-nya stabil dan saya nggak ngalamin ada frame drop di sini. Lanjut ke kondisi low light, kamera selfie-nya masih lumayan oke ya. Noise-nya sih masih terasa sedikit dengan detail yang masih cukup terjaga. Tapi kompensasinya ada pada frame rate. Saat dicek, videonya cuma berjalan di 19fps. Dan auto FPS-nya ini tidak bisa kita matikan lewat setting. Jadi kalau mau dibawa banyak gerak, videonya tuh nggak semulus saat kondisi terang ya. Kalau pas terang, videonya normal di 30fps, kalau yang ini 19fps. Wajar kalau videonya terasa agak patah-patah. Jitter dari stabilizer tergolong minim, videonya terlihat masih rapi, jitternya nggak terlalu terlihat di sini. Nah, sekarang kita lihat kamera utamanya. Video dari kamera utamanya ini masih cukup bisa diandalkan lah ya. Kalau di kamera utamanya ini, frame rate masih bisa dipertahankan di 30fps ya. Mungkin karena sensornya memang lebih besar juga dibanding kamera selfie-nya. Noise-nya sendiri masih cukup terlihat ya, apalagi kalau kita cek filenya secara langsung. Tapi buat kalian yang nonton di YouTube, mungkin udah kena kompres ya, jadi kurang gitu kelihatan noise-nya. Menariknya, detail masih cukup terjaga, dan ini bagi saya masih sangat bisa diandalkan banget untuk low light. Sayangnya saat di bawah jalan, jitternya masih cukup terasa, jadi lebih diperhatikan aja ya. Kalau bisa tangannya juga jangan terlalu goyang, biar gambar di videonya bisa lebih rapi. Saya juga cobain di 1080p 60fps dan gambarnya jadi lebih gelap dibandingkan mode 30fps. Ini hal yang wajar ya, karena 60fps memang butuh cahaya lebih banyak. Paling tidak, frame rate video masih stabil di 60fps. Nggak ada masalah frame drop seperti di kamera selfie-nya tadi. Urusan autofocus langsung aja saya cobain di low light, dan fokusnya masih bisa berjalan meski kecepatannya bukan yang cepet-cepet banget ya. Ada sedikit delay dan pengguna butuh lebih sabar sedikit aja. Ya, baik lagi sih kalau mau komplain ingat harga juga ya. Hal yang menarik saat dicoba di 1080p 60fps, fokusnya juga bisa berjalan dengan cukup baik. Biasanya di beberapa smartphone pernah ketemu saya, yang 60fps itu susah fokus, tapi di sini aman. Lanjut ke foto-foto, kalau urusan foto sih saya sudah cukup puas ya. Kamera selfie dan kamera utamanya cukup bisa diandalkan baik low light sekalipun. Detail yang dihasilkan tinggi, HDR processing-nya berjalan dengan lancar dan cepat, dan menariknya meski di mode portrait mode, HDR-nya itu tetap bisa aktif. Hal aneh yang saya temukan hanya fitur super night-nya aja sih yang kurang efektif. Di mode auto, hasil fotonya malah bisa lebih terang dan juga lebih detail. Di super night malah jadi terlalu gelap fotonya. Tapi overall, ini udah tergolong kamera yang bagus mengingat harganya cuma 1 jutaan doang. Sekarang kita cobain fitur ekstranya. Ada banyak fitur menarik di sini, tapi kita bahas beberapa aja ya. Yang pertama itu ada slow motion. Slow motion di sini tersedia di resolusi 720p 120fps dengan kualitas yang lumayan oke. Jangan dibandingkan dengan mode video normalnya ya. Slow-mo itu wajar kalau kualitas videonya diturunkan biar nggak terlalu berat. Yang bisa saya komplain cuma fokusnya aja kadang suka lari-lari. Tapi untungnya di mode slow-mo jadi nggak terlalu kelihatan juga kok. Lalu ada fitur Sky Shop. Akhir-akhir ini cuaca lagi kurang cerah nih, hujan mulu.
Langit jadi kurang oke untuk foto-foto, tapi dengan fitur SkyShop ini, kita bisa menyulap fotonya jadi seperti ini. Mau langit jadi modelin macam-macam bisa, dan ini tinggal jepret doang langsung jadi, nggak pakai lama. Lalu ada fitur dual video. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus, selfie dan kamera utamanya. Saat merekam juga kita bisa geser tampilan kameranya seperti ini, lumayan nih buat vlogging. Ini tanpa perlu diedit ya. Saat direkam, videonya langsung jadi seperti ini. Dan yang luar biasa, resolusi video di mode ini bisa jalan di 1080p loh. Kemudian ada fitur Pro Mode. Di sini tersedia fitur manual untuk foto. Kita bisa atur ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari per 1500 detik sampai 30 detik. Sayangnya untuk manual video belum tersedia di sini. Oke, tentunya nggak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Beberapa hal yang bisa saya komplain terkait kameranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuning warnanya terutama untuk warna kulit. Bagi saya ini masih terlalu oversaturated sih, spesifik untuk kamera utamanya. Kalau kamera selfie-nya sih saya nggak ada masalah dari segi warna. Lalu kalian perhatikan aja kalau kamera selfie-nya tuh punya sudut pandang yang sempit. Kalau mau lebih lebar harus dibantu tongsis atau paling nggak pakai tripod. Kemudian frame rate video kamera selfie itu juga dropnya terlalu jauh ya menurut saya. Bisa sampai 19 fps. Harapannya semoga itel bisa ngasih opsi untuk mematikan auto fps-nya ini. Overall kameranya ini tertolong SoC-nya yang kencang juga ya. Jadi fitur-fitur kamera kelas menengah pun udah bisa kita rasakan di sini. Padahal harganya cuma smartphone entry level. Hal yang paling saya apresiasi adalah tersedianya stabilizer video, lalu ada fitur 1080p 60fps, dan HDR processingnya yang oke saat foto-foto. Membuat smartphone ini menjadi salah satu smartphone yang sangat layak kalian pertimbangkan kalau mencari smartphone 1 jutaan dengan kamera yang oke. Sekian pengujian kameranya itel RS4. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita sekarang lanjut lagi dengan pengujian daya tahan baterainya. Untuk lokal video playback ya, kita pakai YouTube, kita download offline lalu kita jalankan tanpa wifi, kita bisa dapat 21 jam baterainya baru habis. Ini adalah hasil yang oke lah buat 5000 mAh ya, tapi mengingat harganya sih udah mantap. Untuk YouTube streaming ya, berarti sekarang ya pakai internet 1080p 30 non HDR selama setengah jam itu baterai berkurang 3%. Lalu untuk mainan TikTok selama setengah jam baterai berkurang 4%. Ini adalah hasil yang wajar. Lalu untuk Genshin Impact 30 menit itu baterai berkurang 10%. Dan menariknya tanpa kipas atau dengan kipas mirip-mirip aja habisnya. Padahal frame rate-nya lebih tinggi kalau kita kipasin ya. Lanjut untuk chargingnya, kita coba pakai charger bawaannya 45 watt. Jadi untuk mencapai 50% membutuhkan waktu 24 menit. Tapi untuk isi dari 0 sampai 100% butuh waktu 1 jam 15 menit. Sejauh kami menguji smartphone di bawah 2 juta rupiah, ini adalah ya salah satu yang chargingnya paling kenceng. Umumnya di kelas ini dapatnya 18 watt dan chargingnya itu 1,5 jam sampai bahkan 2 jam, bahkan pernah ada yang 3 jam gitu ya. Di bawah 2 jam aja udah kami anggap normal. Nah ini 1 jam lebih dikit aja, jadi udah keren. Lanjut, untuk Netflix dia udah L1 ya, jadi udah bisa HD. Untuk YouTube itu bisa streaming sampai 1440p 60fps tanpa dukungan HDR. Untuk haptic feedback, nah ini luar biasa nih ya, dipakai ngetik ini enak banget. Haptic feedback paling oke nih di bawah 2 juta kayaknya nih ya. RS4 ini udah pakai Z-axis linear motor, rasanya empuk, getarannya pendek, presisi, dipakai ngetik cepat juga nyaman. Salut deh buat itel, bisa ngasih haptic feedback sebagus ini. Oke, untuk harganya, kita bacain SRP-nya dulu atau Suggested Retail Price, harga resminya dulu ya. Untuk 818 itu di 1.899.000, sementara yang 12256 itu harganya 2.299.000. Lah, katanya 7 jutaan. Sebentar, ada special price nih eksklusif di Shopee tanggal 3 sampai 7 April. Untuk yang 8128 itu harganya 1.659.000, sementara yang 12256 harganya 1.999.000. Dan ingat masih ada dannya. itel itu menyediakan bonus 500 pieces Buds Fire. Ya, TWS. Atau ada juga 1.800 pieces Smartwatch 2 Ultra. Hadiah akan dikirim secara random. Nah, jadi untuk mendapatkan hadiahnya, pembeli itu harus ngeklaim sendiri hadiahnya ya. Jangan sampai nggak diklaim, karena bukan dapat dari paket penjualan. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, layarnya masih HD+. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, tapi perlu diingat HD Plus ini bukan hal yang buruk. Di 1 jutaan itu emang rata-rata pada pakai HD Plus. Jadi ini bukan sebuah kelemahan. Baterai bisa lebih irit ya, game bisa lebih lancar jalannya ya. Dan yang satu nih sama sekali jauh dari kata burik. Kalau ada yang bilang ini burik berarti dia belum pakai ya, cuma mau ngejelekin doang.
Kemudian masalah berikutnya adalah single mikrofon. Tapi yang menarik adalah kualitas suaranya termasuk oke. itel sudah membuatnya jadi lebih baik dibandingkan smartphone mereka yang lain ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah belum ada kejelasan terkait update Android yang akan tersedia. Versi Androidnya masih Android 13 juga nih ya. Jadi belum 14 out of the box. Dibandingkan smartphone itel yang pernah rilis sebelumnya, nah ini juga bisa diperhatikan bahwa dagunya si RS4 ini termasuk yang tebal ya. Ya paling nggak untuk 1 jutaan kita dapat desain punch hole lah ya di sini. Lalu perlu catat, ini bukan HP 1 jutaan paling kencang yang pernah dihadirkan oleh itel ya. Itu adalah P55 5G sebetulnya. Tapi dibandingkan P55 5G, kelengkapan yang diberikan oleh RS4 ini jauh lebih baik. Ada gyroscope hardware, perekaman video bisa stabil, punya bypass charging, auto brightness, dan lain-lain. Nah, dari sisi yang kami suka, tentu pertama bypass charging. Ini fitur langka di 1 jutaan. Dan kalau bicara charging, dia juga punya fitur charging paling kencang kayaknya di 1 jutaan. Lalu baterainya cukup awet, mau dipakai harian maupun gaming ini normal di sini ya. Refresh layarnya 120 Hz. RAM dan storage-nya termasuk cukup besar untuk kelas harganya. Lalu performa G99 Ultimate ini tetap terhitung kencang. Mau dibilang chipsetnya pasaran kayak segala macam. Ya udah, kalau kenceng aja. Di harga segini pegang G99 udah mantap ya. Jangan dengerin teman-teman kalian yang iri pada saat kalian mau beli. Kami sih nggak protes sama G99 di harga segini ya. Lalu dia bisa ngerekam video sampai dengan 1080p 60 fps dan juga bisa 2K30 di kamera utama. Ini termasuk langka, jarang ada di brand lain yang ada di luar Transsion ya. Lanjut, untuk perekaman video ini dilengkapi dengan stabilizer. 1 jutaan sekarang mah banyak yang belum punya kamera dengan stabilisasi ya. Lalu kamera selfie udah dilengkapi dengan LED flash juga. Kualitas hasil kameranya secara keseluruhan juga terbilang oke untuk kelas harganya. Lalu punya stereo speaker, FM radio, paket penjualannya juga masih lengkap. Ada NFC juga di sini. Haptic feedbacknya berkualitas, masih ada fingerprint scanner juga. OS-nya ini minim iklan dan bloatware, paling nggak sampai pengujian kami selesai ya. Itu nggak terasa ada yang intrusif. Kemudian kelengkapannya ini lengkap. Untuk harganya ini jadi sangat menarik. Oke, pada akhirnya itel memberikan persaingan yang sangat sulit dilawan oleh kompetitornya. Value to performance-nya sangat tinggi dan tidak hanya performa, kelengkapan lainnya juga sangat menarik. Dan ini membuatnya cocok untuk siapapun yang sedang nyari smartphone di kelas 1 jutaan atau di bawah 2 juta lah ya. Performanya kencang, dia serba bisa, kameranya bagus, baterainya oke, chargingnya kencang, NFC-nya ada, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau cari smartphone yang bertenaga dan lengkap di bawah 2 juta dan baru keluarannya ya, bukan keluaran lama ya, yang satu ini sangat susah untuk dilewatkan. Apalagi buat lebaran 2024 ini ya. Saya Didi Irfan, Jaga Dewi TV.